Jangan-jangan kedua orang tokoh ini merasa kalau telah didukung oleh Joko Widodo, mereka telah pasti jadi presiden. Bisa jadi ada itu anggapan rakyat. Kalau rakyat sampai beranggapan demikian, tentu rakyat nanti akan berkesimpulan lagi untuk apa kita mendukung mereka berdua ini. Sebab bisa jadi mereka ini kalau sudah mendapat dukungan dari Joko Widodo, berarti mereka sudah pasti menjadi presiden. Bisa jadi itu pikiran rakyat. Kalau kita lihat betapa mereka berdua ini begitu tampak sekali kentaranya mengharapkan dukungan dari Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, kita memang kasihan melihat dua orang bakal calon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Mengapa kita tidak akan kasihan? Tokoh kita yang dua orang ini kelihatannya benar-benar berupaya selalu mengatakan dia yang didukung oleh Joko Widodo. Kasihan kita melihat bagaimana dia supaya terlihat oleh publik bahwa dialah yang didukung oleh Joko Widodo. Ganjar Pranowo misalnya berupaya memperlihatkan kepada publik bahwa dia yang didukung oleh Joko Widodo, bukan Prabowo. Misalnya baru saja dia membawa Gibran, putranya Joko Widodo, pergi ke pasar, kalau tak salah kita ke Bogor. Dia pergi melihat ayam yang dia terkejut melihat harga ayam 40.000 1 kilo kalau kita tak keliru. Padahal di Jawa Tengah kabarnya ayam 44.000 1 kilo. Kalau kita perhatikan upah pekerja lebih mahal lagi di Bogor atau di Jawa Barat dibandingkan dengan Jawa Tengah. Namun bukan persoalan harga ayam ini yang kita ingin katakan di sini, tetapi begitu mungkin Ganjar Pranowo telah berbesar hati karena Gibran telah mau pergi bersama Ganjar Pranowo menjadi jurkamnya Ganjar Pranowo ke tengah-tengah publik, ke pasar. Namun tiba-tiba Gibran kabarnya mengatakan bahwa dia pergi mendampingi atau bersama Ganjar Pranowo itu adalah hanya karena dia itu kader PDIP. Kalau begitu tentu bisa dikatakan kecewa lagi Ganjar. Bukan dia pergi karena benar-benar mendukung Ganjar Pranowo, tapi hanya karena dia kader PDIP. Kebetulan Ganjar kan didukung oleh PDIP. Dan banyak lagi upaya yang dilakukan. Dan yang paling mencolok sekali adalah baliho-baliho yang mengatakan Ganjar didukung Jokowi. Juga sebaliknya, Prabowo juga demikian. Kita melihat di waktu kunjungan kerja ke Pindad, kita lihat Pak
Prabowo Subianto telah begitu tua menyopiri mobil yang di kanannya Menteri BUMN Erick Thohir, sedangkan yang jadi bosnya di belakang Presiden Joko Widodo dan istrinya Ibu Negara Iriana. Kita melihat semua ini dua-duanya berupaya agar dia yang didukung oleh Joko Widodo. Kasihannya kita dengan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ini adalah seorang ketua partai Gerindra, seorang jenderal bintang 3, seorang yang terkenal dulunya dia seorang jenderal yang sangat cerdas, menguasai 5 bahasa. Cerdas sekali dulu. Di mana-mana dulu waktu dia muda, waktu dia aktif di perwira, itu sangat terkenal sekali ke seluruh Indonesia. Siapa itu Prabowo? Tapi sekarang di hari-hari tuanya, kita kasihan melihat Prabowo yang sepertinya, mohon maaf kalau kita katakan demikian mengemis untuk bisa dikatakan didukung oleh Joko Widodo. Sahabat BN, kalaulah kita bawakan ini kepada tanggapan publik, tanggapan rakyat, melihat dua orang tokoh yang berebut simpati Jokowi ini, sekarang ini tentu kita merasa bagaimana ini tanggapan dari rakyat. Apakah rakyat akan mengatakan, waduh, calon presiden kita ini kok begini benar dia menarik hati Jokowi agar dia yang didukung. Kenapa dia tidak berupaya untuk menarik hati rakyat agar rakyat mendukung mereka ini? Memang di antara Ganjar dan Prabowo, kita cukup kasihan dengan Pak Prabowo yang sudah demikian jauh lebih tua usianya dibandingkan Joko Widodo. Tetapi tampak sekali betapa Prabowo begitu tampak sekali berharap akan dukungan dari Jokowi. Seakan-akan kita bermimpi melihat bagaimana tegas, bagaimana kecerdasan, bagaimana semangat prajuritnya seorang Prabowo ketika muda dulu dibandingkan dengan sekarang. Dia begitu tampak sekali berharap terhadap simpati dari seorang Joko Widodo demi untuk mendapatkan kursi presiden. Sahabat BN, tentu saja yang akan mengkhawatirkan bagi rakyat kalau mereka berdua ini begitu kentara kelihatannya mengharapkan dukungan dari Joko Widodo. Jangan-jangan nanti rakyat berpikir kalau mereka berdua ini salah satu di antaranya nanti jadi presiden, jadi pemimpin negara dan bangsa Indonesia, jangan-jangan dia merasakan bahwa yang menjadikan dia jadi presiden itu bukan rakyat tetapi Jokowi. Kalau demikian nanti tentu tempat nanti dia berpedoman, tempat nanti dia mengabdi, saran, pendapat dan aspirasi yang akan dia jalankan nanti tentu dari Jokowi, bukan dari rakyat. Bisa jadi itu menurut rakyat. Inilah mungkin
sebuah catatan sejarah perpolitikan Indonesia yang baru terjadi di negara kita ini, yang demikian tampak sekali berharapnya dua tokoh ini akan dukungan dari seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya. Sekali lagi, ini mungkin catatan sejarah baru bagi perpolitikan di negara Indonesia ini. Padahal harusnya makin lama kita merdeka, tentu demokrasi kita mengarah kepada demokrasi yang benar-benar menjadikan suara rakyat ini suara yang benar-benar bagi seluruh calon presiden nanti adalah suara yang menjadikan mereka menjadi presiden, bukan suara seseorang. Sahabat BN, sekali lagi tidak habis pikir tentunya kita melihat fenomena yang terjadi pada dua tokoh ini sekarang. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Inilah tampaknya tokoh yang mungkin bisa dikatakan bertolak belakang dari tokoh yang dua ini. Anies Baswedan sejak awal tampaknya memang tidak pernah berharap, apalagi kalau dikatakan mengemis-ngemis untuk di-endorse oleh Joko Widodo, untuk didukung oleh Joko Widodo. Anies Baswedan tampaknya memang 100% ingin didukung oleh rakyat semata, bukan melalui seseorang seperti Joko Widodo. Sahabat BN, yang kita harapkan tentu nanti hasil Pilpres 2024 adalah tokoh yang benar-benar dipilih oleh rakyat, bukan tokoh yang dipilih oleh seseorang. Sekali lagi sahabat, kasihan kita melihat dua orang tokoh ini yang begitu tampak berharap endorse, dukungan, simpati dari Presiden Joko Widodo. Yang dikhawatirkan lagi mungkin oleh rakyat, jangan-jangan kedua orang tokoh ini merasa kalau telah didukung oleh Joko Widodo, mereka telah pasti jadi presiden. Bisa jadi ada itu anggapan rakyat. Kalau rakyat sampai beranggapan demikian, tentu rakyat nanti akan berkesimpulan lagi untuk apa kita mendukung mereka berdua ini. Sebab bisa jadi mereka ini kalau sudah mendapat dukungan dari Joko Widodo, berarti mereka sudah pasti menjadi presiden. Bisa jadi itu pikiran rakyat. Kalau kita lihat betapa mereka berdua ini begitu tampak sekali kentaranya mengharapkan dukungan dari Joko Widodo. Itu saja sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu